Saat ini, hampir semua platform sosial media secara perlahan mulai mengalihkan usernya untuk fokus ke konten video. Yang awalnya dipelopori oleh YouTube, kemudian diikuti oleh TikTok, dan tak mau ketinggalan Instagram dan Facebook juga secara bertahap mengembangkan platformnya untuk fokus ke konten video. Kenapa sih harus konten video? Tentu semua ini bukan tanpa alasan. Menurut informasi yang saya dapatkan dari linkedin.com, konten video bisa memberikan lebih banyak informasi daripada gambar atau sekedar teks, dan bisa mendeskripsikan objek secara lebih akurat. Itulah kenapa video lebih banyak diminati daripada hanya sekedar gambar atau teks. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa platform sosial media mulai shifting dan fokus ke konten video. Percaya saya teman-teman, konten video akan semakin diminati di beberapa tahun yang akan datang. Teman-teman bisa mengambil peluang ini sebelum benar-benar terlambat. Dan kabar baiknya, untuk membuat video kita tidak harus merekam menggunakan kamera dan tidak harus menampilkan wajah. Yang penting adalah konten yang kita buat itu original buatan kita sendiri, tidak re-upload video orang lain. Nggak peduli apapun itu topiknya, selama video kita original buatan kita sendiri, akan tetap memiliki potensi untuk menghasilkan uang. Dan di video kali ini, saya akan bagikan trik kepada teman-teman bagaimana membuat video hanya dengan menggunakan Canva. Dan jika proyek ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, teman-teman bisa gajian rutin tiap bulan tanpa keluar rumah. Saya akan ajarkan juga pembuatan videonya dan saya praktekkan langsung mulai dari nol. Dan nanti di akhir video saya juga akan bagikan trik rahasia bagaimana teman-teman bisa menghasilkan hingga berlipat-lipat hanya dari satu video. Setelah menonton video ini hingga akhir, saya pastikan teman-teman akan langsung paham dan bisa langsung praktek. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ternak Dana. Channel yang berbagi cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang masuk akal dan hasil yang realistis. Bagi teman-teman yang sudah bisa mulai menghasilkan dari mempraktekkan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Di video kali ini, saya akan share kepada teman-teman bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan Canva. Yang mana teman-teman hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 1 jam dalam sehari. Jika boleh saya katakan, cara yang akan saya bagikan ini merupakan cara yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan membuat konten video. Karena untuk mengikuti dan mempraktekkan trik ini, hampir tidak diperlukan skill sama sekali, tidak perlu jago editing, nggak perlu skill IT, nggak perlu peralatan mahal, dan cukup menggunakan HP saja. Dijamin bisa langsung dipraktekkan setelah teman-teman selesai menonton video ini. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk skema kerjanya ya, teman-teman. Jadi untuk proyek kali ini, kita akan membuat video pendek dengan durasi 1 menit atau kurang. Bagi teman-teman yang saat ini belum pernah mencoba menjadi konten kreator video pendek, teman-teman bisa coba cara ini karena ini memang khusus untuk pemula. Saya buat khusus untuk pemula. Dan bagi teman-teman yang sudah lama menjadi konten kreator di YouTube ataupun di platform lain dan masih belum bisa menghasilkan, nggak ada salahnya juga teman-teman mencoba cara ini. Karena, sekali lagi, cara ini sudah saya praktekkan sendiri dan sudah terbukti menghasilkan. Jadi, kita akan membuat video yang mana topiknya itu disukai semua kalangan, baik itu remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Semua sangat menyukai topik ini. Karena topik yang akan saya share ini sifatnya general. Dan satu lagi, topik ini tergolong dalam kategori evergreen. Artinya, bukan topik yang musiman. Jadi nggak heran jika konten video dengan topik ini, statistik views-nya itu selalu stabil. Berbeda dengan konten viral, yang biasanya views-nya itu naik secara drastis hanya ketika momen-momen tertentu saja. Dan pastinya, dengan membuat project seperti ini, teman-teman berpotensi untuk mendapatkan passive income. Sekali lagi, hanya dengan durasi kurang dari 1 menit. Dan untuk pengerjaannya, nggak lebih dari 1 jam dalam sehari. Topiknya tentang apa sih, Mas? Kok bikin penasaran? Topiknya yaitu tentang tebak-tebakan lucu. Saya akan tunjukkan salah satu video saya yang saya buat hanya sekedar iseng, hanya sekedar asal-asalan. Nah, ini adalah contoh video saya ya, teman-teman. Coba kita play sebentar, biar teman-teman punya gambarannya. Nggak punya nyawa, tapi bisa hidup. Apa ayo? Silahkan dijawab 10 detik dari sekarang. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi hanya tebak-tebakan sederhana seperti ini. Dan durasinya itu hanya 29 detik, nggak nyampe 1 menit. Nah, setelah kita membacakan pertanyaannya, kita munculkan jawabannya di akhir video, teman-teman. Seperti ini. Nggak punya nyawa, tapi bisa hidup. Jawabannya, lampu. Hehehe. Cuma seperti itu. Jadi satu video itu cukup 1 pertanyaan saja. Masa video kayak gini bisa menghasilkan, Mas? Kita coba cek di bagian analitik ya. Jadi ini saya buat beberapa hari yang lalu, hanya sekedar iseng, teman-teman. Video short ini ditonton 1.400 kali sejak dipublikasikan. Waktu tontonnya sekian,
dan estimasi pendapatannya itu dapat Rp130. Jadi ini real teman-teman ya, bukan sekedar teori, tapi memang trik yang saya bagikan ini benar-benar bisa menghasilkan. Kok cuma sedikit mas? Cuma 130 perak pendapatannya? Sekedar informasi saja teman-teman, pendapatan dari video ini hanya sedikit, Rp130. Itu karena saya lupa mengaktifkan fitur monetisasinya. Karena saya sekedar iseng, saya tiba-tiba upload tanpa mengaktifkan menu monetisasinya. Jika diaktifkan sejak pertama kali diupload, mungkin pendapatannya lebih gede dari ini ya, bisa Rp500 mungkin. Sekali lagi, durasinya nggak nyampe 1 menit, bikin videonya nggak sampai 5 menit, sudah bisa bayaran. Enak apa enak? Sekali lagi ya, project ini dikhususkan untuk pemula yang pengen segera menghasilkan dari membuat video. Bagi teman-teman dan para suhu yang sudah expert di bidang pembuatan konten, bisa skip tutorial ini. Karena goal atau tujuan dari project ini adalah untuk mendapatkan gaji tiap bulan, bukan untuk menghasilkan ratusan juta per bulan. Bukan. Jika teman-teman ingin menghasilkan ratusan juta per bulan, jujur saya katakan untuk project ini bukanlah pilihan yang tepat. Tapi kalau teman-teman hanya ingin menghasilkan rutin tiap bulan, teman-teman bisa pelajari dan seriusi untuk mengerjakan project ini. Apakah konten receh seperti ini bisa dimonetisasi? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini pendapatannya sudah langsung masuk. Dan coba kita sorot seperti ini. Nah, ini ya. Setiap pendapatan iklan feed short akan diproses dan ditampilkan jika sudah tersedia. Artinya, konten tebak-tebakan lucu saya ini sudah mendapatkan pendapatan dari iklan feed short, teman-teman. Loh, Mas, kok triknya di-share? Apa nggak takut banyak pesaing? Begini teman-teman, saya percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Mustahil rezeki saya berkurang hanya dikarenakan berbagi pengalaman atau berbagi ilmu. Itulah kenapa saya tidak bosan-bosannya untuk terus berbagi inspirasi, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita langsung praktek saja ya teman-teman, membuat video tebak-tebakan lucu seperti yang sudah saya buat. Untuk langkah pertama, kita siapkan dulu daftar tebak-tebakannya. Untuk melakukannya, teman-teman bisa mencari di Google atau teman-teman bisa berkreasi sendiri. Karena untuk membuat tebak-tebakan lucu itu sangat mudah teman-teman. Dan saya yakin teman-teman juga pasti pernah mendengar yang namanya tebak-tebakan. Entah dari teman atau dari lingkungan atau dari siapa saja. Nah, teman-teman bisa menggunakan tebak-tebakan itu untuk dijadikan konten. Kalaupun misalnya nggak punya ide tebak-tebakan, teman-teman bisa browsing di Google. Caranya, buka Google seperti ini, kemudian ketikkan tebak-tebakan lucu, enter saja. Nanti ada banyak sekali ribuan tebak-tebakan yang bisa digunakan. Dan ini penting, teman-teman, tolong disimak baik-baik. Kita hanya butuh satu tebak-tebakan saja untuk satu video. Nggak perlu banyak-banyak, satu tebak-tebakan untuk satu video. Misalnya kita punya 10 tebak-tebakan, itu bisa dijadikan 10 video. Jadi kita di sini main quantity saja, teman-teman. Seperti contoh dari bola ini ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, ini ada banyak sekali ya, teman-teman. Misalnya, penyanyi yang rambutnya nggak lurus, Ayu Kriting. Nah, ini pelesetan dari Ayu Ting Ting ya, teman-teman. Contohnya lagi, penyanyi luar negeri yang suka naik sepeda. Jawabannya Selena Gomez. Nah, ini kan pelesetan-pelesetan seperti ini kan lucu, teman-teman ya. Jadi, orang-orang itu suka dengan hal-hal yang lucu seperti ini. Nggak membosankan gitu ya. Terlebih lagi orang-orang yang kehidupannya itu suntuk, kehidupannya itu kurang hiburan, itu mereka suka sekali menonton video-video atau konten seperti ini. Jadi, ini genrenya atau kategorinya termasuk dalam komedi, teman-teman. Contoh lagi, penyanyi luar negeri yang sering susah menelan, Ed Sheeran. Jadi ini pelesetan dari Ed Sheeran, teman-teman. Ya, di sini masih ada banyak lagi yang lain. Kalau kurang, teman-teman bisa kembali lagi di Google dan pilih dari situs yang lain. Gitu ya. Jika sudah, kita copy saja seperti ini. Kemudian kita salin atau kita simpan ke dalam notepad atau catatan HP kita. Seperti ini, teman-teman ya. Setelah kita mendapatkan tebak-tebakannya, selanjutnya kita merekam suara, teman-teman, dengan membaca pertanyaannya, seperti contoh video saya yang tadi. Misalnya yang ini ya, pertanyaan nomor 7. Ini kita langsung baca saja pertanyaannya dulu yang pertama. Kita rekam suara sambil membaca. Kenapa Superman Pony keritingnya cuma 1? Kita stop, kemudian kita rekaman lagi. Jawabannya, kalau banyak namanya Supermi. Seperti itu aja teman-teman. Jadi 2 kali rekamannya ya. Yang pertama merekam pertanyaan, yang kedua merekam jawabannya. Jadi jawabannya nanti ditampilkan di akhir video. Jika sudah menyiapkan pertanyaan, jika sudah merekam suara, kita lanjut ke proses editing, teman-teman. Nah, untuk proses editing, di sini saya menggunakan Canva ya, teman-teman. Tapi untuk mengerjakan project ini, itu nggak harus pakai Canva. Jika teman-teman punya aplikasi editing video yang lain, bisa digunakan. Bebas ya. Mau pakai KineMaster, mau pakai CapCut juga bisa. Karena di sini kita hanya melakukan editing sederhana. Tapi sebagai percontohan, di sini saya menggunakan Canva. Disesuaikan saja, yang penting formatnya berdiri. Rasionya 9:16. Kalau di Canva, teman-teman bisa menggunakan yang cerita Anda ini juga bisa, kemudian yang cerita Instagram ini juga bisa. Kita klik saja yang cerita Anda ini ya, seperti ini. Kemudian kita buat desain kosong. Nah, di sini kita tambahkan background dulu, teman-teman. Kita klik tambah. Misalnya kita pilih yang ini ya, untuk backgroundnya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks. Ketik tambah, kemudian pilih teks di sini. Selanjutnya bisa tambahkan judul di sini, teman-teman ya.
seperti ini. Kemudian kata-katanya ini kita ganti dengan pertanyaan yang tadi sudah kita simpan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kenapa Superman poni keritingnya cuma satu? Kemudian kita ganti fontnya dulu. Bebas ya, untuk fontnya bebas, yang penting terbaca dengan jelas. Saya pilih Lazy Dog ini. Jika sudah, kita tinggal paskan saja. Misalkan di sini saya enter. Nah, kemudian saya besarkan fontnya. Ukuran font kita besarkan. Kemudian ini cuma satunya, saya enter lagi seperti ini. Kemudian saya besarkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita paskan ya untuk letaknya. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Untuk desainnya seperti apa itu bisa berkreasi sendiri. Oke, kenapa Superman poni keritingnya cuma satu? Nah, ini satu gambar ya teman-teman ya. Kita simpan dulu. Caranya, klik tanda upload di sini. Kemudian klik unduh. Kemudian klik unduh lagi. Tunggu prosesnya sampai selesai. Dan otomatis dia akan tersimpan di galeri HP kita. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kita buat jawabannya teman-teman. Kita tinggal copy saja. Ini ya, kita duplikat seperti ini. Kemudian kita ganti kata-katanya menjadi jawabannya. Karena namanya Supermi. Nah, ini gambar yang kedua nanti seperti ini ya. Jadi pertanyaan plus jawabannya. Jika sudah, kita simpan lagi. Jadi kita punya dua gambar ya. Yang pertama pertanyaan, gambar yang kedua pertanyaan dan jawabannya. Kita download lagi, kemudian kita unduh lagi, kemudian kita unduh lagi. Tunggu prosesnya selesai dan dia akan otomatis tersimpan di galeri HP kita. Oke, sampai pada tahap ini kita sudah mempunyai dua gambar teman-teman ya. Ini sudah tersimpan di galeri HP saya. Selanjutnya kita kembali ke Canva lagi, kemudian ke beranda lagi ya, ke home. Kemudian pilih yang video seluler, seperti ini. Lalu buat desain kosong. Nah, seperti ini. Jadi kita sekarang membuat videonya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan dulu gambar yang pertama. Caranya klik tanda plus, kemudian pilih gambar dari galeri HP kita. Nah, seperti ini ya. Ini gambar yang pertama. Seperti ini. Kita paskan sampai menutupi semua backgroundnya ya. Coba kita play sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan slide baru di sini, plus di sini, dan kita masukkan gambar yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan lagi ukurannya sampai menutupi background ya. Seperti ini. Jadi di sini kita sudah ada dua video ya. Yang pertama adalah video pertanyaannya, kemudian yang kedua yaitu video jawabannya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal mengatur durasi saja, teman-teman. Untuk pertanyaannya, ini kita buat 15 detik, ya, seperti ini. Kita tinggal geser saja, nah, kurang lebih 15 detik. Dan untuk jawabannya, ini kita buat 10 detik, teman-teman. Nah, seperti ini, kurang lebih ya. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan saja audionya, teman-teman. Yang mana audionya itu berisi tentang pertanyaan dan juga jawaban dari tebak-tebakan ini. Gitu ya. Caranya, kita tinggal klik tanda plus di sini, kemudian cari audionya dengan cara unggah file, kemudian pilih file audio dari galeri HP yang tadi sudah kita rekam, ya. Nah, untuk audionya itu kita paskan. Audio yang pertama kita paskan dengan pertanyaannya, dan audio yang kedua kita paskan dengan jawabannya, seperti ini. Jika sudah, kita bisa simpan video ini. Nah, nanti jadinya videonya seperti ini, teman-teman. Kenapa Superman poni keritingnya cuma satu? Silahkan dijawab 10 detik dari sekarang. Kenapa Superman poni keritingnya cuma satu? Jawabannya, kalau banyak namanya Supermi. Hehehe. Oke, sampai pada tahap ini, teman-teman sudah bisa membuat video pendek tebak-tebakan dengan menggunakan Canva. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa membuat channel YouTube baru, yang mana channel tersebut nantinya hanya diisi konten-konten video tebak-tebakan. Full tebak-tebakan tanpa dicampur topik yang lain. Saya kan nggak bisa membuat channel, Mas. Gimana caranya? Ajarin dong. Saya sudah buatkan tutorial membuat channel YouTube dari nol. Teman-teman bisa kunjungi channel Solusi Kreator, yang mana ini adalah channel saya juga. Di channel ini, saya sudah menjelaskan dari A sampai Z. Mulai dari nol, mulai dari pemula sampai materi profesional sudah saya tuangkan di channel ini. Silakan teman-teman kunjungi channel Solusi Kreator ini untuk mempelajari bagaimana sih cara membuat channel, apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mengoptimasi supaya bisa mendapatkan banyak views, banyak subscriber, dan trik-trik istimewa lainnya. Setelah teman-teman memiliki channel, langkah selanjutnya yaitu mengupload video secara rutin dan berkala. Karena untuk membuat konten tebak-tebakan itu sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Kita bisa mengupload sehari 3-5 video. Dan untuk membuat 3-5 video, jika sudah terbiasa, itu nggak nyampe 1 jam sudah kelar. Ya, anggap saja untuk satu video itu pembuatannya 10 menit. Ya, untuk 5 video itu 50 menit. Plus proses menguploadnya kurang lebih butuh waktu 1 jam untuk 5 video. Saran saya, teman-teman bisa konsisten dalam membuat dan mengupload videonya, supaya teman-teman bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 10 juta views. Karena syarat untuk bisa mulai menghasilkan dari sharing iklan di YouTube, itu syaratnya 1000 subscriber dan 10 juta views. Paham ya, teman-teman? Dan seperti yang saya janjikan di awal, saya akan bagikan satu trik tambahan bagaimana teman-teman bisa menghasilkan berlipat-lipat hanya dari satu video.
Jadi begini, saat ini ada banyak sekali platform sosial media selain YouTube ya, yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang dari membuat dan mengupload video. Antara lain, Facebook Reels, Snack Video, dan aplikasi Hello. Dan ke depan, kabarnya Instagram juga akan memberlakukan monetisasi untuk video Reels. Untuk saat ini, di beberapa negara sudah berlaku ya monetisasi video Reels di Instagram. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, tidak lama lagi Instagram juga akan memberlakukan monetisasi untuk video Reels khusus untuk negara Indonesia. Video Reels itu video pendek ya teman-teman. Kalau video pendek di YouTube itu namanya video short, kalau video pendek di Facebook dan Instagram namanya video Reels. Formatnya sama, berdiri dengan rasio 9:16. Jadi, setelah membuat sebuah konten, teman-teman bisa langsung menguploadnya ke semua platform sosial media secara bersamaan. Loh, apakah video kita tidak akan terkena pelanggaran jika kita mengupload video yang sama ke banyak platform? Aman, teman-teman. Saya akan kasih triknya lagi. Seperti contoh, misalnya kita ingin mengupload video yang sama ke YouTube dan Facebook. Nah, supaya tidak terkena pelanggaran hak cipta, triknya yaitu dengan mencantumkan URL atau link channel YouTube kita ke Facebook. Dan sebaliknya, kita juga harus mencantumkan URL atau link Facebook kita ke YouTube. Dengan begitu, kedua platform akan mengetahui jika pemilik konten yang kita upload adalah orang yang sama. Kemudian trik yang kedua, dalam mengupload video, jangan menggunakan musik. Karena musik yang aman di YouTube belum tentu aman untuk Facebook. Sebaliknya, musik yang aman untuk Facebook belum tentu aman untuk YouTube. Jadi untuk lebih amannya, jangan menggunakan musik untuk konten video-video kita jika ingin mengupload di beberapa platform secara bersamaan. Paham ya, teman-teman? Nanti apabila ada yang tidak paham atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, jangan ragu, jangan sungkan, tanyakan saja di kolom komentar. Seperti biasa, saya pasti akan merespon. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.